Semua pelan-pelan, ini barang yang kubeli dengan harga mahal. Tak heran tuan muda dijuluki pemboros nomor 1 di Shangdu. Bisa-bisanya menghabiskan banyak uang untuk beli daun, lalu digoreng. Kamu tahu apa? Nanti saat produkku diluncurkan, barulah kau tahu statusku yang sebenarnya. Sebenarnya aku jenius nomor 1 di Shangdu. Sebagai seorang time traveler yang terhormat. Malah dikirim ke tubuh seorang playboy yang menghabiskan warisan leluhur. Bahkan terdampar menjadi menantu dari dinasti Dajing yang entah dari mana. Tapi aku akan membuktikan pada dunia. Xiaoning yang sekarang. Bukan lagi playboy pemboros. Tapi menantu yang akan segera menjadi orang terkaya. Tak tahu malu. Kau pria 7 kaki sejati. Mau masuk keluarga perempuan sebagai menantu. Kau malah bangga bukan malu ya? Perhatikan baik-baik. Aku dan Susueyan punya perjanjian pernikahan. Ini disebut pasangan sah. Pergi sana. Siapa yang percaya? Buka pintu. Aku Xiaoning. Pintunya benar-benar terbuka. Benar-benar mau dia masuk? Iya, sombong banget. Masuk lagi gimana? Ayah Peneir. Lihat, keluarga Su bahkan tidak memasang lampion merah. Tidak ada tulisan 11 sama sekali. Ayah. Rupanya semua menyambutku di sini. Boleh tahu mana istriku? Memang benar-benar playboy yang tidak pantas. Dengan penampilan melarat seperti ini, mau masuk keluarga Su? Hari ini kau diizinkan masuk hanya untuk memberitahumu. Perjodohanmu dengan putriku Susueyan. Itu urusan lama, tidak berlaku lagi. Langsung ingkar janji. Baiklah. Aku juga tidak terlalu ingin jadi menantu keluarga Su. Kalau begitu batalkan perjodohan dengan ayahku. Aku pergi. Berdiri. Keluarga Su adalah salah satu dari 3 pedagang kerajaan terkemuka. Perjodohan ini tidak bisa dibatalkan oleh keluarga Su. Aku mau kau mengaku di depan seluruh warga Shangdu bahwa dirimu tidak pantas dengan Susueyan kami. Jadi kau yang minta pembatalan perjodohan ini. Perjodohan waktu itu, keluarga Su yang memaksa ayahku untuk menandatanganinya. Sekarang menyesal. Mau aku yang menanggung malu. Inikah gaya keluarga Su? Wah, mulutmu lancar sekali ya. 10.000 tael ini sebagai balasan untuk ayahmu. Uang yang dulu digunakan untuk mendanai keluarga Su. Mulai sekarang, kamu dan Susueyan tidak ada hubungan lagi. Kamu siapa? Aku. Ini adalah Tuan Wei, putra wakil Menteri Keuangan. Orang yang benar-benar cocok dengan Susueyan keluarga kami. Ibu, tidak merasa malu? Semua salahmu mencari orang kasar seperti ini. Membuatku menjadi bahan tertawaan seluruh Shangdu. Susueyan. Lihatlah, Masih mata duitan. Kecantikan Susueyan, mana boleh kau nodai. Aku melihat istriku. Apakah orang lain berhak berkomentar? Istri kamu? Tuan Wei. Biarkan aku yang urus. Dapur. Orang sampah sepertimu hanya pantas tinggal di dapur. Pergi. Ninger. Ayahmu tidak berguna, hanya bisa mengandalkan statusmu menikah ke keluarga kerajaan. Untuk memastikan kita berdua tidak diusir dari keluarga Xiao oleh kepala keluarga Xiao. Kalau bukan untuk ayah tua ini. Masihkah aku bertahan di keluarga Su menderita begini? Berikan aku 500 tael lagi. 3 hari lagi, kedai teh Nongcha bisa resmi beroperasi. Tuan, jangan terlalu memanjakan tuan muda. Keluarga Xiao sudah hampir bangkrut karena dia. Itu karena tuan sebelumnya, bukan aku. Kepala tongkat ini terbuat dari emas, ambil. Dalam kehidupan nyata sebagai anak yatim, aku tidak pernah merasakan kasih sayang ayah yang begitu hangat. Karena aku telah mengambil alih tubuh putranya, kedepannya aku tidak boleh membuatnya khawatir lagi. Ample. Keluarga Xiao yang kuhancurkan akan kubangun kembali dengan tanganku sendiri. Bagus, produk baru selesai dikembangkan. Besok laris manis.
Jangan lewatkan kesempatan ini. Kedai teh Nongcha hari ini meluncurkan produk baru, rasa eksklusif. Cicipi gratis. Jangan sampai kehabisan. Cicipi gratis loh. Ada teh gratis juga. Pemilik toko, minuman ini namanya apa? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah teh susu yang saya kembangkan sendiri. Rasanya lembut dan kaya. Benar-benar kelezatan yang belum pernah Anda cicipi. Kamu bilang semua ini gratis untuk diminum? Saya menepati janji saya. Aku merasakan hembusan angin musim semi, lidahku. Setiap inci kulitku merasakan kesegaran musim semi. Jangan berebut, hari ini hanya mencicipi. Pembukaan resmi nanti. Toko apa di bawah sana? Mengapa banyak orang berkumpul? Lapor Paduka, di seberang adalah. Bodoh, tidak bisa mengubah ucapan ya? Ini Nona. Semua jangan khawatir, besok Nongcha Pavilion resmi buka. Aku juga mau. Sungguh. Hanya produk rakyat biasa. Anakmu merasa cangkir, autumn entanglement, ini pasti disukai Ibu Suri. Namanya memang aneh, tapi rasanya manis dan enak. Aroma susu yang kaya, manis dengan sedikit pahit. Pemilik Nongcha Pavilion ini, orang yang berbakat berbisnis. Pemilik ini pasti akan takluk di bawahku. Gelas kedua setengah harga. Artinya, jika kamu beli 2 gelas sekaligus. Gelas kedua hanya 50 kain. Aku mau. Hari ini aku akan mencoba semua varian teh susu 4 musim. Jangan berebut, semua ada. Beri aku 1 gelas. Keluarga Jen mau 100 porsi, jangan berebut denganku. Semua ada, semua ada. Sisakan untuk gadis-gadis pavilion bunga. Beri aku 10 gelas. Ini, jangan buru-buru, semua ada. 2 gelas, 2 gelas. Ini untukmu. Tuan Xiao, Nona saya mengundangmu. Nona kamu siapa? Tuan akan tahu saat bertemu. Tuan Xiao, silakan duduk. Ruang mewah Pavilion Yuxian ini tidak sembarangan dibuka untuk umum kan? Nona saya adalah pemilik pavilion Yuxian. Oh ternyata wanita kaya, tidak tahu Nona cantik memanggilku. Ada keperluan apa? Konon teh susu 4 musim ini adalah karya Tuan Xiao. Hari pertama buka, sudah menarik semua tamu. Dari Pavilion Yuxian, Tuan Xiao. Taktik yang bagus. Ternyata menganggapku merebut bisnis, datang cari masalah. Pendapatmu salah. Nongcha Pavilion berbisnis dengan jujur. Kamu mau mengatur segalanya? Bisa mengatur apa yang diminum orang? Kamu berani bicara seperti ini pada nonaku? Aku tahu, Yuxian Lo punya bisnis besar, tapi aku masih punya ratusan strategi bisnis yang belum dipakai. Aku bisa bikin kamu bangkrut kapan saja. Pergi. Tuan Xiao salah paham. Aku bukan datang untuk bersaing, sebaliknya, aku ingin membeli Nongcha milikmu. Tidak dijual. Sekarang ayahku kesulitan mengeluarkan 500 tael. Kalau ada dana ini, Nongcha bisa cepat berkembang. Memang tidak pantas langsung mengajukan pembelian. Kalau Tuan Xiao keberatan, aku punya usul lain. Uang ini bisa membantu perkembangan Nongcha. Setiap tahun ambil 70% keuntungan. Bagaimana pendapat Tuan Xiao? Ini bisa dilakukan, tapi 70% terlalu banyak, maksimal 30%. Tuan Xiao bercanda? Uang ini cukup untuk beli 10 Nongcha. Kamu bicara tentang sekarang, sebulan lagi Nongcha akan sangat berharga. 70%. 30%. 60%. 60% juga tidak bisa, 30%. 60% ini uang sungguhan. Nongcha ramai pengunjung, itu bukan bohong. Apa Yuxian Lo mau menipumu? Ternyata, begitu bicara bisnis, yang mulia lupa sopan santun. Bahkan 60% sudah overvalue. 30%, kamu belum coba, mana tahu? 30% saja aku sudah tidak untung. King Feng, ambilkan air. Aku tidak percaya tidak bisa mengalahkannya. Ya, Ini lagi negosiasi, buang waktu. Minum, 50%. 50% juga tidak bisa, 30%. Ngeyel banget.
Aku tambah syarat. Kalau bisnismu ada masalah nanti, sebut nama Jiang Yunpu. Tidak ada yang berani ganggu kamu. Maksudmu? Kamu punya koneksi? Tentu. Kalau di atas level 2, aku setuju. Jaminan di atas level 2. Deal. Tuan Xiao, kita hanya mitra bisnis. Jangan macam-macam, hati-hati tanganmu dipotong. Ini adalah etika pebisnis. Kakak sangat berbakat, pasti bisa menang dalam kompetisi puisi tanggal 8. Dan meraih juara. Ini dia menantu keluarga Xiao itu. Bermalas-malasan di siang bolong, benar-benar pemboros. Xiaoning, kamu belum juga pulang belajar untuk ujian. Jangan keluyuran di luar. Pria harus punya cita-cita besar, ingin menikah harus terkenal dulu. Kesuksesan tidak hanya dari ujian, misalnya. Misalnya buka kedai teh susu. Jangan samakan dirimu dengan ahli teh susu. Tanpa perasaan yang mendalam. Tidak mungkin bisa membuat teh susu seperti ini. Kamu buta huruf, tidak pantas minum teh susu ini. Ini tempatku biasa berkumpul dengan sahabat. Kalau pulang, lewat pintu samping saja. Aku menantu resmi, kenapa harus lewat pintu samping? Kamu pikir pantas dengan Susoyan, yang merupakan gadis paling berbakat? Kalau punya sedikit kesadaran, seharusnya pergi dari keluarga Su. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa membuat puisi? Kalau begitu, tunggu saja. Kamu, kakak lihat dia, jangan berdebat lagi. Nanti kehilangan kesopanan. Kedai teh kita baru buka 7 hari, sudah untung 5.000 tael. Anda benar-benar jenius bisnis. Biayanya. Kenapa Anda masih terlihat tidak puas? Bagaimana progres perekrutan? Maksud Anda mencari karyawan ya? Akhir-akhir ini kota sedang kacau, nanti saya tanya lagi. Kota sedang kacau. Ada apa? Selanjutnya, Hati-hati. tangkap, silakan. Pelan-pelan. Berikutnya, Kukira dia pedagang yang pelit. Ternyata gadis yang cantik dan baik hati. sudah. Ini, Manajer Jiang. Tuan Xiao. Terima kasih ya. Tuan Xiao. Ini adalah Menteri Keuangan Zhang. Menteri Keuangan. Ini kan orang yang kamu bilang punya koneksi kuat. Betul kan? Kuat banget. Menteri Zhang. Ini dia Xiaoning yang pernah aku ceritakan. Oh, jadi Tuan Xiao adalah pemilik kedai teh Nongcha yang terkenal itu. Maaf baru kenal. Tidak, Menteri Zhang terlalu baik. Sayang hari ini tidak bisa ngobrol panjang dengan Tuan Xiao. Saya masih harus menangani pengungsi. Kedai teh Nongcha bersedia menyediakan pekerjaan untuk pengungsi. Asalkan Menteri Zhang atas nama Kementerian Keuangan bisa mempromosikan saya dan membebaskan pajak selama 3 tahun. Dengan iming-iming nama dan keuntungan ganda seperti ini, para keluarga kaya pasti akan mengikuti. Kalau keluarga kaya sudah ikut, pedagang kecil nanti demi pengurangan pajak juga akan secara alami menerima pengungsi, kan? Terima kasih Tuan Xiao atas ide brilian ini. Berapa banyak pengungsi yang bisa Tuan Xiao terima? Kalau begitu kedai teh Nongcha akan menerima separuh dari pengungsi. Tuan Xiao, jumlah pengungsi ini mencapai ribuan. Bagaimana satu toko bisa menampung sebanyak itu? Ikut saya ke suatu tempat, nanti kalian tahu. Tuan Xiao, bukannya katanya akan mengajak toko-toko menerima pengungsi? Di luar kota ini gersang. Ada industri apa di sini? Pegunungan ini adalah industri saya untuk menerima pengungsi. Maksudmu, kamu mau membeli pegunungan ini? Sudah beli. Tuan Xiao, kedai teh Nongcha baru mulai berkembang. Seharusnya bertahap. Kenapa terburu-buru seperti ini? Pegunungan gersang ini buat apa? Kamu tidak mengerti. Ini namanya visi strategis. Singkatnya, saya akan memimpin para pengungsi.
menanami seluruh pegunungan ini dengan pohon teh. Nanti, kita bisa mencoba mengubah sepeda menjadi motor. Ini ide bagus, tidak hanya menyelesaikan masalah pangan pengungsi, tapi juga memberi mereka pekerjaan. Memberi ikan tidak sebaik memberi kail. Pintar. Kalau saya bisa menanami seluruh pegunungan ini dengan pohon teh, biaya kedai teh Nongcha bisa turun 70%. Dan masih ada bisnis lebih besar yang bisa dilakukan. Ada ide baru lagi? Nanti kamu akan tahu. Tuan Xiao tidak hanya mahir dalam bisnis, tetapi juga bisa memberikan saran untuk negara dan memiliki rencana jangka panjang yang visioner. Benar-benar membuatku kagum. Tuan Zhang terlalu memuji. Festival puisi tahun ini bertepatan dengan musim seni, semua anak muda berkumpul di Shangdu. Sangat meriah. Apakah itu Tuan Kong Seng dari keluarga Kong? Katanya dia lulus ujian negara di usia 16 tahun, benar-benar berbakat dan tampan. Tidak hanya itu, tahun ini juga menarik. Banyak putra-putri dari keluarga terhormat datang. Aku juga dengar, putra tetua keluarga Perdana Menteri juga akan datang. Bisa berpartisipasi dalam festival puisi bersama Nona Su. Benar-benar suatu kehormatan bagi Wei. Tuan Wichole Sopon, hari ini jika bisa mendapatkan karya tulis putri, keluarga Wei dan Su akan terkenal di Shangdu. Karya tulis putri. Maka Wei akan mengerahkan segala upaya. Bagus. Bukankah ini sampah keluarga Xiao? Tak kusangka kau benar-benar berani datang. Ada apa? Jadi pengikut. Mengikuti Susuyan sampai ke sini. Aku sendiri yang ikut festival puisi. Kenapa kalian banyak komentar? Cepat lihat. Itu Tuan Qianlin. Tuan Qianlin. Orang di samping Tuan, bukankah itu Tuan Han dari keluarga Perdana Menteri? Tuan Qianlin. Tuan Han. Apakah itu Han Hongxi? Kau tidak mengenalnya? Tuan Han tampan dan berwibawa. Sungguh ingin menikmati puisi bersama Tuan Han. Apa maksud kedua orang ini? Xiaoning, ini memang bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Bawa Xiaoning keluar dari sini. Agar orang rendahan ini tidak mengganggu festival puisi. Semua ingin aku pergi? Maaf. Hari ini festival puisi ini tidak akan berjalan tanpaku. Festival puisi ini disponsori oleh Rumah Teh Nongcha. Dengan kemampuanmu, apalagi ada Tuan Qianlin dan Tuan Han dari keluarga Perdana Menteri, siapa kau ini? Siapa yang berisik? Festival puisi adalah tempat yang mulia. Berisik seperti ini tidak pantas. Tuan Zhang. Ini semua gara-gara si menantu ini mengacau, tolong usir dia. Agar festival puisi bisa segera dimulai. Keponakan Wei, tolong berhati-hati dengan kata-katamu. Tuan, apa maksudnya ini? Tuan Xiao. Tak disangka, juri utama acara puisi kali ini adalah Tuan Zhang. Nona Jiang bilang acara puisi ini berkaitan dengan rencana bantuan bencana, jadi dia memintaku untuk membantu. Mungkinkah puisi kali ini juga ada hubungannya dengan Tuan Xiao? Ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Silakan Tuan Xiao naik ke lantai atas untuk berbicara lebih lanjut denganku. Eo. Kenapa Xiaoning pergi dengan Tuan Zhang? Kenapa dia bisa kenal Tuan Zhang? Jujur saja, setelah hari ini, bisnis kedai teh Nongcha akan meningkat 10 kali lipat. Aku benar-benar tidak menyangka acara puisi bisa memengaruhi bisnis toko. Mohon Tuan Xiao berkenan memberikan petunjuk. Tuan Zhang, kalau diucapkan tidak seru, nanti Anda akan melihatnya sendiri. Kalau begitu aku akan membuka mata lebar-lebar. Jika bisa belajar 10% saja, aku juga bisa memberikan manfaat dan kebanggaan bagi rakyat negara kita. Tuan Zhang, aku masih ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Silakan Tuan Xiao, katakan saja. Siapa sebenarnya Jiang Yun itu? Kenapa dia bisa membantumu dalam bantuan bencana? Dan bahkan bisa mengundangmu, Menteri Keuangan yang terhormat, untuk menjadi juri acara puisi? Nona Jiang pernah membantuku. Oh, jadi ini balas budi. Kukira dia orang yang serba bisa. Teh yang enak.
Tuan Zhang, Tuan Qianlin. Silakan duduk. Apa yang kau lakukan? Di samping karya tulis pangeran. Bukan tempatmu berdiri. Turuan, Tuan Zhang, sepertinya ada yang tidak ingin aku membuka acara. jangan berisik. Siapapun yang berani mengganggu Tuan Xiao membuka acara hari ini, akan kuhadapi. Xiaoning yang akan membuka acara. Tuan Zhang, apakah Anda salah? Dia hanya seorang menantu tak berguna yang tinggal di dapur. Bisakah dia menangani hal sebesar ini? Acara puisi ini diselenggarakan oleh kedai teh Nongcha. Tuan Xiao adalah penyelenggara. Tentu saja dia berhak membuka acara. Penyelenggara? Apa hubungan Xiaoning dengan kedai teh Nongcha? Tidak perlu banyak bicara. Hari ini bertepatan dengan awal musim semi. Dan juga hari peluncuran produk baru kedai teh Nongcha. Mari kita ambil tema musim semi. Silakan mulai. Daun hijau bergoyang tertiup angin. Bunga bermekaran di mana-mana, warnanya begitu memikat. Aku ingin memetik satu diam-diam, lalu menyelipkannya di telinga kirimu. Puisi ini masih kurang. Apa-apaan ini? Dua baris terakhir ini paling-paling setara dengan tingkat kelas 3 SD. Awan hijau menari-nari, dalam mimpi harumnya terasa tak terhingga. Tengah malam, guruh musim semi bergemuruh. Membuatku lari masuk selimut. Tak apa, Nona Bai. Ini adalah perasaanku padamu. Karena hingga kini belum ada yang mendapat nilai A, maka aku dan Nona Su akan membacakan sebuah puisi untuk semua. Silakan, Nona Su. Wah, cukup kreatif juga. Angin timur menyambut kehijauan ke seluruh negeri. Segala sesuatu bangkit menampilkan wajah baru. Bagus. Hati mengikuti kicauan burung layang-layang dan tarian angin. Suasana musim semi terasa begitu hidup. Bagus, puisi yang bagus. Benar-benar puisi yang bagus. Puisi yang bagus, tak kusangka Tuan Wi memiliki bakat sastra seperti ini. Kau terlalu memuji, itu karena Nona Su yang melanjutkannya dengan baik. Puisi ini memiliki struktur yang rapi. Maknanya begitu mengalir. Puisi yang bagus. Masih ada yang ingin maju? Selamat kepada kalian berdua mendapatkan hadiah tulisan putri. Terima kasih, Tuan. Pertemuan puisi Shangdu. Biasa saja. Siapa ini? Siapa yang begitu lancang? Siapa ini? Belum pernah melihatnya. Apa maksudmu, Tuan Xiao? Berbicara besar? Kata-kata ini terlalu biasa. Benar-benar tidak ada keindahan sama sekali. Tidak pantas dengan teh di pavilion Nongcha ini. Xiaoning, apa yang kau lakukan lagi? Tidak ada, aku hanya merasa. Puisi yang kalian buat terlalu biasa. Jika hadiah tulisan putri ini benar-benar jatuh ke tangan Wi Hao. Bukankah sayang? Kau. Bahkan Tuan Zhang, Tuan Qianlin, dan Tuan Han, semuanya memberikan nilai A. Jika hadiah tulisan putri tidak diberikan padaku, lalu kepada siapa lagi? Aku. Aku belum membuat puisi. Kau. Kau bercanda apa?
Xiaoning, jangan bicara sembarangan lagi. Kau mempermalukan keluarga Su. Membuat puisi saja, bukan berarti bisa langsung keluar begitu saja. Dia kan cuma menantu yang diambil, dia bisa bikin puisi? Sombong sekali, iya, bilang bisa langsung keluar begitu saja. Apa istimewanya? Aku minta hadirin semua memberikan tema untukku. Membuat puisi dalam 10 langkah. Bagaimana? Puisi 10 langkah, aku pikir bahkan juara 3 ujian nasional. Tidak berani bicara sombong seperti ini, tidak tahu diri. Iya, betul. Bibi kecil, apakah acara puisi hari ini menyenangkan? Aku tidak terlalu ahli dalam hal puisi. Awalnya kukira Nong Chage mensponsori acara puisi ini. Karena punya cara bisnis baru. Ternyata hanya ikut-ikutan gaya sastrawan saja. Dalam hal metode bisnis di Dajing, kalau Anda bilang nomor 2, mungkin tidak ada yang berani bilang nomor 1, hal kecil seperti ini tidak usah dilihat. Membo Senken. Ayo pergi. Aku yakin kalian semua sudah mencoba. Teh musim 4 dari Nong Chage, bagaimana rasanya? Apakah sama dengan teh asin yang biasa kalian minum? Tentu berbeda, iya. Yuan Lilu. Kecantikan 5 warna. Luo Qiuxian, mimpi duniawi harum semerbak segar seperti angin sepau-sepai. Ini adalah teh dasar untuk membuat teh susu musim 4, juga beberapa jenis teh seduh. Yang akan segera diluncurkan oleh Nong Chage. Teh ini bisa langsung diseduh dengan air panas. Dan kalian akan merasakan aroma teh yang belum pernah kalian cicipi sebelumnya. Kalian masing-masing mencoba satu, ceritakan perasaanmu setelah mencicipi. Aku bisa membuat puisi. Dalam 10 langkah. Tidak hanya merasakan maknanya, tapi juga membuat puisi dalam 10 langkah. Ini jauh lebih sulit daripada puisi bertema tadi. Ini ternyata teh dasar untuk teh susu musim 4, cicip dulu, iya. Cepat cicip, cepat cicip. Wanginya teh ini luar biasa. Iklanku terlalu sukses, aku benar-benar jenius. Hadirin sekalian, bagaimana rasanya? Enak. Aku minum teh susu karena tergila-gila dengan aroma teh ini. Teh yang bagus, meskipun pahit. Tapi tidak seasin dan sepet teh asin. Seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Naik turun. Di mulut terasa kesegaran yang langka. Teh yang luar biasa. Ahli. Teh ini memiliki rasa yang panjang dan meninggalkan kesan mendalam. Seperti pelangi yang membentang di langit tanpa akhir. Benar-benar kualitas terbaik. Minum lagi, minum lagi. Karena Xiao sangat yakin. Maka gelas pertama ini, biar aku yang mencoba. Gelas Xiao Hun siang ini, membuatku teringat akan kepahitan. Mengembara di luar, selama bertahun-tahun. Xiao, bisakah kamu membuat puisi berdasarkan perasaan ini? Tentu saja bisa. Gunung yang jauh di senja hari. Rumah sederhana yang miskin di cuaca dingin. Suara anjing menggonggong di pintu kayu. Orang yang pulang di malam bersalju. Puisi yang bagus.
Xiaoning, Apa maksudmu? Suamimu ini hafal 600 puisi Tang dan Song. Bukan sekadar menghafal tanpa arti. Kurasa Kong Seng hanya rindu rumah. Kalau begitu, kuberikan puisi Liu Zongyuan ini untukmu. Menginap di Gunung Furong saat salju turun. Pasti membuatmu menangis di balik selimut. Ini luar biasa. Puisi ini sederhana namun penuh makna, terutama kalimat ini. Suara anjing menggonggong di pintu kayu. Orang yang pulang di malam bersalju. Benar-benar menggambarkan kerinduan akan kehangatan dunia. Tentu saja. Saudara Xiao, Kong benar-benar kagum. Aku merasa tidak mampu. Tuan Kong terlalu merendah. Wei Yihao. Apakah kamu tidak puas? Kamu, menantu tak berguna, mana mungkin punya bakat sastra seperti ini? Pasti kamu mensuri puisi Suwan. Puisi ini pasti karya Su Suean. kata Wei benar, kakakku adalah wanita paling berbakat di Shangdu. Xiaoling ini pasti menghafal diam-diam. Satu puisi kakakku untuk menipu. Katanya menantu Su memang tidak bisa membaca satu huruf pun. Xiaoning, gelas mimpi dunia ini meninggalkan kesan mendalam. Dengan rasa pahit yang berputar di hati. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu katakan. Bunga jatuh sendiri, air mengalir sendiri. Satu kerinduan, dua tempat kesepian. Perasaan ini tak bisa dihilangkan. Baru turun dari alis, sudah naik ke hati. Puisi yang bagus. Menarik, penuh perasaan, rindu yang mendalam. Baru turun dari alis, sudah naik ke hati. Apa arti kenangan? Apa arti pahit? Kurasa kau sedang jatuh cinta. Kalau begitu, lebih baik biarkan. Penyair wanita terhebat sepanjang masa, Nyonya Li Qingsao, mengajarkanmu apa itu perasaan yang halus dan ekspresi yang lembut. Tuan Xiao, bagaimana kau tahu ada sesuatu yang tersembunyi di hatiku? Jangan-jangan Kau adalah orang yang kudambakan. Nona Yo, jaga sikapmu. Tuan Xiao, Ini adalah acara puisi. Ini tidak pantas. apakah kau? Aku tahu pasti kau, Tuan Xiao. Tuan Xiao, katakanlah. Tuan Xiao, Perhatikan sikap, perhatikan sikap. Tuan Xiao, Nona Yo, mari kita pergi. Tuan Xiao. Secangkir ini jernih dan sejuk seperti air, membuat hati tenang. Tidak menimbulkan gelombang apapun. Seperti perasaanku padamu. Silakan Tuan Xiao membuat puisi berdasarkan perasaan ini. Secangkir ini jernih dan sejuk seperti air, membuat hati tenang. Tidak menimbulkan gelombang apapun. Seperti perasaanku padamu. Silakan Tuan Xiao membuat puisi berdasarkan perasaan ini. Sejuk seperti air. Su Suean sedang memberitahu dunia bahwa Xiaoning tidak layak untuknya. Awan menggumpal di dada, burung malu kembali. Akan mencapai puncak tertinggi. Memandang kecil gunung-gunung. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Du Fues melihat gunung,
dengarkan. Betapa megah, luas, sederhana, dan mendalam. Luar biasa. Sangat luar biasa. 20 kata saja menunjukkan luasnya langit dan bumi. Terutama makna mendaki tinggi dan melihat jauh. Sangat penuh arti. Ini adalah karya agung. Meski terkenal buruk, tapi memiliki cita-cita setinggi langit, Xiaoning ini cukup menarik. Puisi ini bagus, tapi bukan perasaanku. Puisi ini tidak dibuat untuk menyenangkanmu. Ini adalah puncak tertinggi, untuk melihat semua gunung di bawah. Menghilangkan kesan bahwa saya boros. Mengabaikan status sebagai menantu yang tidak diinginkan. Ini adalah tekad saya untuk mencapai langit. Ini adalah puncak tertinggi, untuk melihat semua gunung di bawah. Apakah Xiaoning benar-benar memiliki ambisi sebesar ini? Puisi yang bagus, sangat bagus. Tuan Xiao benar-benar berbakat besar. Sayang sekali. Apa maksud Tuan Han ini? Apakah Anda memiliki interpretasi lain tentang puisi Tuan Xiao? Bukan tentang puisi Tuan Xiao yang dipertanyakan, tapi tentang dirinya. Ini adalah... Setelah mendengar puisi Tuan Xiao, pasti semua sudah yakin. Dia adalah orang yang sangat elegan. Tapi sayangnya, semua orang tahu teh perlu diseduh dengan air mendidih. Proporsi teh dan garam juga memiliki persyaratan ketat. Dan pemahaman dalam menyeduh teh adalah hal bagi para sastrawan. Sebagai latihan untuk memperbaiki diri, seperti yang dikatakan Tuan Xiao tadi, langsung mengambil cangkir dan menyeduh. Sungguh tidak elegan. Tidak sepenuhnya salah juga. Tuan Han benar. Menurutku Xiaoning hanya berpura-pura elegan. Sebenarnya dia tidak lebih dari orang biasa. Perkataan Tuan Han tadi terlalu sepihak. Menyeduh teh hanya untuk memudahkan semua orang. Bagaimana Anda tahu bahwa yang saya tekankan bukanlah seni teh? Apa yang akan dia lakukan lagi? Inti dari seni teh bukan terletak pada proses yang rumit, tapi dalam proses menikmati teh, menikmati ketenangan dan perawatan diri. Melalui rasa yang manis atau pahit. Mencicipi berbagai rasa kehidupan. Baik itu kerinduan atau pikiran. Semua bisa. Dan mencoba teh baru dengan api baru. Puisi dan anggur di masa muda. Mengapa saya tidak pernah mendengar sebelumnya? Tuan Xiao begitu tampan, elegan, dan sopan. Dan memiliki ambisi besar. Membuat hati tertarik, sungguh pria sempurna. Sangat harum.
Dengan cara ini, aroma teh lebih kuat, dan aftertaste-nya luar biasa. Tuan Xiao, hari ini saya benar-benar tercerahkan. Tuan Xiao tidak hanya mahir dalam puisi. Pemahaman tentang seni teh juga sangat mendalam. Bagus sekali, dan mencoba teh baru dengan api baru. Nikmati anggur dan puisi selagi muda. Saya benar-benar mendapat banyak manfaat. Pujian senior terlalu berlebihan. Sejujurnya, karena pekerjaan saya sebelumnya. Pengalaman membuat saya sedikit memahami seni teh. Yang disebut seni teh tidak lain adalah kesederhanaan menumbuhkan kebajikan, keindahan, kebenaran, kesehatan, dan kebahagiaan. Keharmonisan dalam pergaulan, dan penghormatan dalam berperilaku. Menurut saya, menyeduh teh adalah latihan yang puitis. Inilah pemahaman sejati tentang seni teh. Tampaknya Tuan Xiao lebih paham teh daripada Tuan Han. Benar, benar. Seni teh Tuan Xiao sangat memikat hati saya. Xiao Hun Xiang dan King Rusu, masing-masing saya pesan 10 kg. Saya juga ingin keindahan, kebenaran, kesehatan, dan kebahagiaan. Saya pesan 20 kg setiap jenis teh. Saya juga mau. Jangan buru-buru. Semuanya jangan buru-buru. Nanti di pavilion teh pasti akan disiapkan untuk kalian semua. Sabar, semuanya. Setelah hari ini, pavilion teh pasti akan terkenal di seluruh negeri. Setelah acara puisi selesai, kita akan menemui pemilik pavilion teh. Bibi kecil, ini hanya bisnis teh kecil. Apakah perlu Anda turun tangan sendiri? Pavilion teh kecil ini bisa membuat gebrakan sebesar ini. Pemilik pavilion teh pasti bukan orang biasa. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Baik. Beberapa trik kecil untuk menarik perhatian. Masih bisa diterima oleh keluarga Perdana Menteri. Saya bisa memberimu kesempatan, jika kamu bisa memberikan metode pembuatan teh pavilion teh kepada kami. Tidak tertarik. Xiaoning, jangan bersikap tidak sopan kepada Tuan Han. Jangan berharap padaku. Tidak ada diskusi, tidak ada diskusi, tidak ada diskusi. Kamu, Tuan Sang, Tuan Chen. Mari kita pindah ke ruang VIP untuk melanjutkan obrolan. Baik. Silakan. Tuan Sang, silakan, silakan. maaf Tuan Han, dia. Tidak apa-apa, antara kita tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu. Berada bersama orang seperti ini, sungguh menyiksamu. Bagus. Sungguh indah nikmati anggur dan puisi selagi muda. Xiaoning ini tidak hanya penuh bakat. Di usia muda sudah begitu paham seni teh, sungguh langka. Yang mulia belum tahu. Tujuan diadakannya acara puisi ini sebenarnya adalah untuk memperkenalkan teh baru Yun oleh Tuan Xiao. Sekarang di seluruh negeri, orang-orang menikmati teh sambil melantunkan puisi. Teh dari Nong Chage, meskipun kamu punya banyak uang, sulit untuk mendapatkannya. Strategi Tuan Xiao benar-benar mengagumkan. Xiaoning ini juga cukup pandai menyebarkan informasi. Sebelumnya, kerjasama antara keluarga besar, toko-toko, dan Kementerian Keuangan. Metode untuk menolong korban bencana juga berasal darinya. Tuan Xiao juga dengan sukarela menampung korban bencana. Kemudian menyebarkan berita ini, memaksa keluarga besar untuk turut membantu. Inilah yang membuat Kementerian Keuangan kami menghemat hampir 70% dibandingkan dengan bantuan bencana sebelumnya. Terlibat langsung dalam situasi, anak ini memang cerdas. Yang mulia, hamba berani memohon sebuah anugerah. Apa yang ingin kau lakukan, kekasih? Silakan katakan. Xiaoning, Tuan Xiao adalah jenius dalam bisnis. Hamba yang tua ini merasa tidak mampu, jadi berani memohon kepada Yang Mulia untuk memindahkan Tuan Xiao ke Kementerian Keuangan.
Masuk ke pemerintahan tanpa jabatan, ini belum pernah terjadi sebelumnya di dinasti ini. Yang mulia, mengenali dan menggunakan bakat adalah dasar untuk stabilitas jangka panjang. Aku bukan kaisar yang kolot. Suruh dia datang menghadap. Jika memang berbakat, aku pasti akan memberinya posisi penting. Yang mulia bijaksana, hamba yang tua ini akan segera mengundang Tuan Xiao. Menurut hamba, usulan Yang Mulia Zhang tidak tepat. Memberi salam kepada ayahanda. Apa maksudmu, Yuner? Xiaoning adalah orang yang bebas, tidak mengikuti aturan biasa. Menurut hamba, Kementerian Keuangan terlalu kaku. Tidak cocok untuk Tuan Xiao mengembangkan bakatnya. Jika Tuan Xiao digunakan oleh Kementerian Keuangan, hanya akan menambah sedikit pendapatan pajak setiap tahun. Hamba menguasai 50% bisnis Xiaoning. Semua orang malam digunakan untuk cash dalam istana. Jika kita mendukung Xiaoning untuk berkembang, maka cash istana pasti akan penuh dalam waktu setahun. Lalu kita bisa mengisi kembali kas negara dengan lebih cepat. Jadi yang terpenting sekarang adalah meminta persetujuan ayahanda untuk menggunakan semua toko milik istana. Mendukung Xiaoning, membuat Nong Cage tersebar di seluruh negeri. Kapan bukannya? Nong Cage memperkenalkan metode menyeduh teh, juga mendapatkan kaligrafi yang mulia. Sudah menjadi tempat pemujaan para cendekiawan di seluruh negeri. Bibi Kisil, seberapa terkenalnya Nong Khoye? Itu hanya kedai teh, begitu Bibi bertindak. Dia akan segera menjadi milik keluarga Han. Semoga saja. Banyak sekali orang, jam berapa sekarang? Kakiku sudah mulai mati rasa. Aku juga. Nona saya bangun subuh-subuh buat ikut ujian akademi. Suruh aku berebut teh biar pikiran jernih pas ujian. Katanya teh Kingsu bisa bikin otak encer. Dasar. Buka. Sebar, tunggu giliran. Aku pesan 5 kilo teh bidadari dan 10 kilo rontok musim gugur. Aku duluan. 20 kilo mimpi tunyami sama Kingsu. Sebar. Stok hari ini terbatas. Cuma 10 kilo. Geser. Aku borong semua. Cuma 10 kilo? Kurang banget. Saya dari klan Lim, mau nego bisnis 2000 tael. Mau ketemu pemilik kedai. Klan Han siap bayar 2000 tael perak. Cuma buat ketemu pemilik Nong Cage. 2000 tael cuma buat ketemu? Memang klan yang keluarga terkaya sedahing. Wah, sampai klan Han turun tangan. Kayaknya kita gak ada harapan deh. Wah, saya tidak berwenang. Tunggu sebentar, saya tanya bos dulu. Mohon maaf, tunggu ya. Tuan muda. Banyak tamu datang, sudah saya sampaikan sesuai perintah. Tapi ada yang mau bisnis, bukan cuma beli teh. Sudah diduga. Dabai, jual aja tehnya. Urusan bisnis bukan urusan kita. Tapi klan Han nawarin 2000 tael. Cuma buat ketemu tuan. Apa bedanya klan Han? Sama aja mau monopoli Nong Cage. Gak beda sama pedagang lain. Wah, ambisius banget. Bahkan tawaran klan Han pun diabaikan. Jiang Yun. Beres. Jangan percaya aku? Masa sih? Kamu beda sama orang luar yang cuma mau untung. Beneran beda. Berapa? Ratusan toko kerajaan Sedajing. Tahu gak siapa klan Han? Nong Cage kecil begini berani nolak? Maaf, tuan muda benar-benar sibuk. Sungguh tidak bisa menemui. Aku harus pergi. Tunggu. Jangan pada dorong-dorong. Ratusan toko kerajaan? Gimana caranya? Ayahku yang urus. Ayahmu siapa? Rahasia. Bidang keamanan Dajing. Pegawai rahasia. Ada satu hal yang tidak ku mengerti. Teh seduhan dari Nong Cage telah terkenal melalui pertemuan puisi di hari ke-8. Dan menyebar ke seluruh Dajing.
konsep minum teh sambil membaca puisi indah telah mendarah daging. Sehingga semua kalangan di Dajing berlomba-lomba membelinya. Tapi kenapa kamu hanya menjual 10 gelas per hari? Bukankah itu menyia-nyiakan keuntungan yang seharusnya bisa didapat? Kamu tidak mengerti. Kedai teh lain begitu terkenal. Pasti ingin cepat-cepat menjual dengan harga tinggi. Tapi Nong Cage ini bisa menahan godaan seperti itu. Sepertinya ambisinya besar. Ini namanya marketing kelaparan. Lihat saja, banyak yang ingin beli tapi tidak bisa. Lalu, bagaimana cara orang-orang yang sangat ingin minum itu membelinya? Tentu saja dengan menaikkan harga. Maksudmu? Menunggu sampai cabang kita buka. Dan Nong Cage tersebar di seluruh Dajing. Saat itulah kita akan mendapat untung besar. Kita hanya perlu menaikkan harga sekitar 20%. Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa minum teh. Lalu kita bagi teh menjadi 3 kelas, tinggi, menengah, dan rendah. Semua dapat bagian. Tuan Xiao sangat baik hati. Aku semakin tertarik padanya. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Kalau tidak bertemu, kita coba cara lain untuk mengundangnya. Orang bijak cari uang dengan cara yang benar. Tapi kamu telah membantuku menyelesaikan masalah distribusi, membuat kita kaya mendadak. Kamu tidak mengecewakanku. Bagus. Nona Jiang, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Tuan Xiao, lepaskan. Lagi-lagi. Kalau tidak dipukul keras, kamu tidak akan kapok. Aduh, terlalu semangat. Maaf ya. Kamu adalah partner emasku. Tuan Xiao telah membantu rakyat Dajing mengatasi kesulitan. Sebagai salah satu pemilik Nong Cage, melakukan hal yang bisa kulakukan adalah kewajibanku. Aku ada urusan, duluan ya. Langsung pergi begitu saja? Aku belum selesai bicara. Aku beri kalian waktu 3 tahun. Bisnis teh garam keluarga Su. Bisa-bisanya dikelola seperti ini, 7 hari hanya terjual 10 kati. Kepala suku. Ini terutama karena teh susu Nong Cage. Bisnis teh garam kita memang terkena dampaknya. Dibilang dampak kecil? Gampang sekali. Ini menyangkut masa depan keluarga Su tahun depan. Bisakah kita tetap masuk dalam 3 besar pedagang kerajaan? Kepala suku, aku akan memohon kepada Tuan Wei. Ayahnya adalah wakil menteri keuangan, aku bersedia membawa hadiah besar untuk bertemu. Mohon dia memberikan hak perdagangan garam dan teh di 3 kabupaten selatan Su. Kepada keluarga Su. Katanya janji bertemu jam 3 sore. Kenapa tiba-tiba menunda? Biar aku minum dulu baru bicara. Gadis-gadis teh yang kamu minta sebelumnya sudah selesai direkrut semua. Banyak sekali toko-toko ini. Bagaimana cara mengelolanya? Tuan Xiao, apakah kamu sudah punya strategi? Tentu saja. Bagus. Bisa diandalkan. Bagaimana kalau kita buat perjanjian? Perjanjian apa? Kita saling memanggil Tuan Jiang dan Nona. Kedengarannya kaku dan ribet. Lebih baik kita panggil nama saja. Xia Oning. Jiang Yun. Xia Oning, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Katanya kamu sudah menikah. Kenapa tidak pernah kau ceritakan tentang Nyonya Xiao? Jiang Yun tidak perlu sungkan, aku ini menantu yang diambil. Menantu diambil pun bisa rukun dengan istri. Keluarga Su sama sekali tidak menghargai menantu dari keluarga Xiao yang bangkrut ini. Kalau bukan karena takut ayahku kesulitan. Sudah lama aku pindah dari keluarga Su.
Kalian tahu, apa yang paling penting dalam seni teh? Adalah keterampilan membuat teh. Salah. Adalah kualitas teh. Salah. Aku tahu, pasti seperti yang sering dikatakan Tuan Xiao tentang seni teh. Salah. 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 Adalah keindahan. Dalam industri jasa, yang terpenting adalah membuat tamu merasa indah. Rasa teh yang enak, kecantikan gadis, dan gerakan yang anggun. Baru bisa membuat tamu merasakan kebahagiaan. Saat menikmati teh. Jangan diam seperti patung dong. Kalian adalah gadis teh pertama di kedai tehku. Aku berharap kalian bisa pergi ke seluruh negeri. Untuk melatih murid-muridku. Baiklah, baiklah, ikuti saja pelajaranku. Ayo. Angkat kepala. Tegakkan dada. Pandang ke depan. Lemparkan pandangan menggoda. Xiaoning. Terlalu keras, bukan? Kenapa kalian beli begitu banyak teh garam? Bukannya dulu kamu bilang, jual teh garam bakal rugi? Lihat ini. Memang teh garam di Shangdu sangat terpengaruh oleh Nong Chage. Tapi Pangeran Wei membantu kita. Dapatkan hak operasi 3 kabupaten di Sunan. Banyak orang dari 3 kabupaten Sunan memesan. Lihat ini. Ini cuma sebagian kecil. Dari teh garam keluarga Su. Sudahlah, aku sudah bilang semua. Kamu yang putuskan sendiri. Akhirnya, pasokan teh terakhir ini cukup. Sekarang semua cabang di seluruh negeri sudah buka. Harga teh Nong Chage di pasar, karena strategi kelaparanmu, sudah naik 10 kali lipat. Itu semua karena keluarga kaya dan bangsawan yang spekulasi. Tunggu 7 hari lagi, kita akan kuasai industri ini. Buat keluarga penghisap darah itu tak untung lagi. Sekarang Nong Chage akhirnya sedikit sukses. Bisa kasih kejutan besar buat ayah. Ayo, pindahkan kuil barat. Hancurkan Feng Shui tempat ini, baik Tuan. Jangan bergerak. Siapa kamu, Paman? Kenapa hancurkan rumah kami? Ini bukan menantu ketiga yang nikah masuk keluarga Su? Kenapa? Diusir? Jangan teriak. Rumah Xiao Hetai ini sudah lama ku beli. Kalau mau cari ayah, ngapain ke sini? Pergi ke utara kota, lihat baik-baik di gubuk jerami itu. Diam saja apa? Hank Kirken. Tuan, ini bubur yang ditukar, minum selagi hangat. Kamu juga minum. Sudah tua, ngotot apa? Katanya nanti ada lowongan kerja, coba lihat ada kerjaan apa. Nok. Jangan-jangan kamu diusir keluarga Su? Kenapa kamu di sini? Kapan rumah kita dijual? Tuan muda, sebenarnya saat Tuan masuk keluarga Su, rumah sudah digadaikan beberapa waktu lalu. Tuan diusir kepala keluarga Xiao. Tuan sudah tidak punya tempat untuk pergi.
Ayahmu baik-baik saja, cuma sebuah rumah tua. Kamu baik-baik saja di keluarga Su? Sekarang aku punya uang. Lihat, ayah tidak perlu khawatir lagi. Anakku sudah besar, tahu tidak boleh boros uang. Tahu menghibur ayahnya. Tidak menghiburmu. Sudahlah, tidak penting. Kamu benar, rumah itu begitu tua, tidak usah kembali juga tidak apa-apa. Ayah pilih tempat. Ayah pilih saja, kita akan mandiri mulai sekarang. Mandiri apa? Aku Xiao Hetai. Hidup keluarga Xiao, mati pun hantu keluarga Xiao. Mandiri? Itu berarti dikeluarkan dari silsilah keluarga Xiao. Malu pada leluhur. Bukan mandiri yang itu. Sudah, cepat pergi. Ayah hanya ingin kamu bahagia. Pergi, pergi, cepat pergi. Bagaimana caranya agar percaya? Pergi. Ayah tidak tahu, rumah leluhur kita dihancurkan. Apa? Tuan, kendi ayam hitam ini terlihat bagus, cuma kepalanya lepas. Kita masih mau? Bawa pulang, tidak ambil rugi. Kepalanya lepas jadi tidak berharga. Paman, jangan-jangan kamu kerabat Gelantai? Jangan-jangan kamu sengaja kembali untuk kendi ini? Kepala suku. Berapa banyak barang yang kamu ambil dari rumahku? Kembalikan semuanya seperti semula. Rumah ini kubeli, sebut harganya. Rp10.000 tael, kepala suku. Dulu aku hanya menggadaikan 2.000 tael padamu. Tidak apa-apa. Angkat. Eo. Hati-hati. Rp10.000 tael. Pergi. Sepakat, keponakan beli tidak boleh mundur. Transaksi ini resmi. Nah, punya uang juga tidak boleh boros. Tidak apa-apa, ayah. Ini bagaimana baiknya? Tuan, katanya ada 10 rumah teh dikembalikan pada kita. Tuan, kedai teh Sunan Honjuguan. Ada lebih dari 10 pemilik toko lainnya yang datang. Mereka bilang jika hari ini tidak bisa mendapatkan uang sewa toko kita, mereka akan melapor ke Yamen. Pergi. Ya ampun, Ibu. Ini. Salahmu. Kalau bukan karena kamu memaksa Tuan Wei mengurus hak pemasaran garam dan teh di 3 kabupaten Sunan, kita tidak akan sampai menumpuk begitu banyak stok yang tidak laku. Sekarang kita mungkin akan bangkrut. Siapa yang tahu teh dari Nong Chaga bisa dijual ke seluruh wilayah besar. Sekarang, 1 tael teh dari Nong Chaga dibanderol dengan harga 10 tael dan masih diborong orang setiap hari kehabisan stok. Sementara teh garam kita, 1 tael 10 koun pun tidak ada yang mau. Bagaimana jika teh dari Nong Chaga kita jual di kedai keluarga Su? Ini memang ide yang bagus. Tapi apakah Nong Chaga mau bekerja sama dengan kita? Oh ya, bukankah si sampah keluarga Xiao jadi pelayan di Nong Chaga? Ayo, lihat apa yang dilakukan si sampah itu. Andai tahu ayah menderita begini. Aku seharusnya pulang keluarga Xiao lebih awal. Dasar sampah, kemana saja kau? Lapar, makan sedikit. Kau sudah lama numpang makan di keluarga Su. Sekarang, saatnya kau tunjukkan nilai dirimu. Apa maksudmu? Kau sudah lama jadi pelayan di Nong Chaga. Apa kau sudah dekat dengan pemilik Nong Chaga? Jangan-jangan, mereka belum tahu identitasku? Bicara! Siapa pemilik Nong Chaga? Apa kesukaannya? Kau harus memberitahuku. Dia orang yang suka uang. Asal bisa untung, dia tidak akan menolak. Tapi bisakah kalian beritahu aku dulu? Apa yang kalian rencanakan? Kami akan memberinya kesempatan. Kau bilang keskivi kope miliknya. Katakan bahwa keluarga Su, salah satu dari 3 pedagang kerajaan terkemuka.
bersedia membantu yang lemah. Bisa dengan berat hati mengesampingkan bisnis sendiri untuk membantu menjual tehnya. Oh, jadi teh garam keluarga Su tidak laku. Jadi sekarang meminta bantuan orang lain. Urusanmu apa? Kau hanya perlu memberitahuku di mana pemilik Nong Chage. Menurutku, dia tidak butuh bantuan berat hati kalian. Menurutmu, kau siapa? Berani melawan aku? Sebelum besok. Kalau kau tidak bisa membawa pemilik Nong Chage ke sini, aku akan mempermalukanmu di depan seluruh warga Shangyu. Panggil Xiao Hetai Keskidi Koke Diaman Sumunta. Akan membawamu pulang. Jangan bawa-bawa nama ayahku. Aku adalah orang yang lebih tua darimu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Susueyan, awalnya kamu yang bilang garam dan teh laku keras. Sekarang tidak laku, malah memaksa Nong Chage untuk membeli. Inikah cara berbisnis keluarga Su? Ini urusan antara keluarga Su dan pemilik Nong Chage. Tidak ada hubungannya denganmu. Ngapain bicara panjang lebar? Cepat pergilah undang orangnya. Ingat ya. Sebelum besok. Bukan, dengarkan dulu penjelasanku. Aku. Tuan Xiao, ikut kami sebentar. Kalian dari keluarga mana? Bisnis gagal tapi persahabatan tetap ada. Kenapa kalian menculikku? Tenang Tuan Xiao, kami hanya menjalankan perintah. Mohon bantuannya. Kediaman Perdana Menteri? Lalu buat apa ini? Siapa yang tidak tahu kediaman Perdana Menteri? Ini aturan main. Silakan. Jangan-jangan karena cak puisi kemarin. Menyinggung Han Hongxi. Hari ini dipanggil untuk dimarahi. Aku mau ke toilet. Jangan-jangan, nggak kuat nahan, nggak tahan lagi. Kemarin dengan 2000 tael perak pun tidak bisa bertemu. Tuan Xiao benar-benar sulit diundangnya. Kamu orang yang kemarin mau ajakku bisnis? Bukan Han Hongxi yang mau menemuiku? Kamu juga kenal anakku yang tidak berguna itu? Lihat nona ini masih muda, kukira kakaknya. Kakak. Berani, ini adalah istri muda dari kediaman Perdana Menteri. Nona Ling Luo, jangan asal bicara. Banyak mulut. Peganlah. Tak disangka Tuan Xiao tidak hanya jago bisnis. Bicaranya juga manis. Nona Han, ada keperluan apa memanggilku kemari? Ling Luo sangat tertarik dengan Nong Chage. Bagaimana kalau Tuan bersedia memberikannya padaku? Nona Han, Nong Chage sudah ada yang berinvestasi. Xiaoning tidak punya hak penuh atas Nong Chage. Apa maksudnya berinvestasi? Artinya saat baru mulai, sudah ada yang menanam modal. Sekarang separuh pendapatan Nong Chage milik orang lain. Tuan Xiao ternyata bisa memikirkan metode bisnis seperti ini. Bahkan memberinya nama. Ling Lu sangat mengagumi Tuan. Benar-benar semakin kagum. Karena aku dan Nona Han tidak ada bisnis yang bisa dibicarakan. Kalau begitu aku pergi dulu. Tuan Xiao, kenapa buru-buru sekali? Meskipun urusan rumah teh belum selesai, kita masih bisa melakukan bisnis lain. Bisnis lain? Tapi selain rumah teh, aku tidak punya usaha lain. Tuan, kamu adalah bisnis baruku. Meskipun aku memang cukup tampan, tapi tidak pernah terpikir untuk menjual diri.
Ling Luo sangat mengagumi Tuan. Jika kamu mau datang ke sisiku, aku bersedia memberikan 100.000 tael perak. Untuk Tuan Xiao gunakan sesuka hati. Memberiku 100.000 tael gratis? Di dunia ini mana ada hal sebaik itu? Nona Han, kalau ada syarat, lebih baik katakan langsung. Bukan hal yang sulit, asalkan dalam 3 tahun kamu mengembalikan modalnya. Lalu bagi 30% pendapatan tahunan padaku. Oh, ternyata ingin menjadi manajer profesionalku. Manajer profesional? Tuan ternyata tahu metode ini. Ling Luo benar-benar ingin membuka kepala Tuan Xiao untuk melihat isinya seperti apa. Nona, Perdana Menteri memanggil. Luo Er mengundang siapa ke rumah? Kenapa tidak memberitahu? Tuan, Ling Luo hanya mengundang Tuan Xiao dari rumah teh untuk membicarakan bisnis, tidak menyangka mengganggu Tuan. Kamu adalah Xiao Ning? Hormat kepada Yang Mulia Perdana Menteri. Jangan banyak bicara, rumah teh, kamu jual atau tidak? Tadi aku sudah berbicara dengan Nona Han. Maaf, aku tidak bisa menyetujui. Xiao Ning, ibuku mengundangmu ke rumah, sudah memberikanmu kehormatan besar. Sekarang bahkan ayahku kamu berani tolak. Kamu pikir rumahan mudah dimasuki? Keluarga Han ini benar-benar kejam. Lebih baik selamatkan nyawa dulu. Mana ada, Perdana Menteri sendiri yang bicara. Aku mana berani menolak. Hanya saja, tidak tahu berapa uang yang Tuan berikan padaku? Beli rumah teh dengan harga saat ini. Kira-kira butuh 100.000 tael perak. 100.000 tael. Ku mearung teh begini. Menurutku, paling banyak 50.000 tael. Xiao Ning, kamu ada pendapat? Ikuti saja apa kata Tuan Han. Aku akan segera kembali menyiapkan surat perjanjian. Tiga hari cukup? Cukup. Sangat cukup. Tuan, Xiao Ning benar-benar orang berbakat. Bersikap keras seperti ini, khawatirnya akan menimbulkan masalah. Nona kecil. Keluarga Han adalah keluarga terkemuka pertama di Dajing. Apa yang perlu ditakutkan dari orang kecil seperti Xiao Ning? Aku tahu Luo Er berusaha merekrut orang berbakat untuk keluarga Han. Hanya saja, penasihat keluarga Han sangat banyak. Untuk seorang Xiao Ning membuatmu repot, aku sebagai tuan juga tidak tega. Tuan, Ninjaku. Akhirnya tahu menabung. Barang-barangmu, sudah dalam bungkusan kan? Aku belum sempat membereskannya. Bagus-bagus, cepat-cepat. Kali ini aku benar-benar tidak bisa melawan, cepat pergi, cepat pergi.
Kamu. Nyawa lebih penting, pergi. Sudah kuduga anjing tidak bisa berubah. Bukan seperti yang kamu pikirkan, nanti akan kujelaskan. Merebut dengan paksa seperti ini. Sama sekali tidak seperti pejabat negara. Aku akan temui mereka. Han Wuguo adalah Perdana Menteri. Jangan terlalu gegabah. Perdana Menteri pun tidak apa, selama masih rakyat daging. Aku tidak akan membiarkan mereka bertindak semaunya. Urusan keluarga Han juga tidak perlu kau khawatirkan, aku jamin. Tidak ada yang berani mengganggumu, aku pasti menepati janji. Baik. Benar-benar wanita pemberani. Kagum-kagum. Warna kuning bunga teh, cangkir berdebu. Benar-benar teh di sini enak, Yang Mulia. Ling Luo memberi salam kepada Paduka Putri. Tidak usah banyak basa-basi, silahkan duduk. Nona Han, silakan. Teh ini berasal dari warung teh rakyat. Kanan dipengaruhi olehnya. Akhir-akhir ini, gaya sastra daging sangat elegan. Perdana Menteri, apakah kau tahu tentang toko ini? Bukankah ini Luo Qiuxian dari Nong Chage? Tak kusangka Putri juga. Menyukai Tie Sedohon Nong Khoye. Nona Han, perkataanmu salah. Bukan aku yang menyukai teh seduhan Nong Chage. Tapi teh ini adalah milikku. Toko teh kecil ini bisa membuat para sastrawan daging bersemangat. Bisnis seperti ini sangat langka. Benar sekali. Jadi, metode yang kalian gunakan sebelumnya, jangan digunakan pada Nong Chage lagi. Baginda sangat teliti. Nong Chage ini bisa memberikan kontribusi besar untuk daging. Hamba merasa istana harus melindunginya. Putri, mengapa berkata demikian? Aku dan Tuan Xiao hanya memiliki minat yang sama. Membicarakan bisnis bersama, mana ada metode licik. Nona Han, jangan pura-pura tidak tahu. Maksud Putri adalah, keluarga Han dilarang memaksa mengambil alih Nong Khoye. Nona King Feng, jangan marah dong. Putri sudah bicara, kami sebagai bawahan tentu harus patuh. Hanya sebuah Nong Chage kecil. Sebenarnya aku juga tidak terlalu peduli. Yang kuinginkan adalah Tuan Xiao sendiri. Kau kan selir muda Perdana Menteri. Bagaimana bisa berkata kata-kata memalukan seperti itu? Apa yang memalukan? Ling Luo mengagumi cara bisnis Tuan Xiao. Tapi, orang hebat seperti Tuan Xiao, siapa yang tidak ingin dekat dengannya? Tuan Xiao bijaksana. Pasti tahu siapa yang bisa dipercaya. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Nong Chage kecil ini sampai mengganggu Baginda dan Putri. Sepertinya Xiaoning sangat dihargai. Mungkin Baginda ingin menjadikan Xiaoning
sebagai pion untuk melepaskan diri dari keluarga bangsawan. Kalau sudah menjadi pion kerajaan, kita tidak bisa merebut Nong Chage dengan paksa. Semua industri daging dikuasai oleh keluarga bangsawan. Baginda ingin memperbanyak kas negara. Harus mulai dari bisnis kecil seperti ini. Menurutku ini tidak perlu ditakuti. Luo'er, jangan terlalu khawatir. Kalau Nong Chage kecil bisa menembus blokade keluarga bangsawan, ini akan memberi keyakinan pada Baginda. Maka di masa depan, pasti akan ada ribuan Nong Chage bermunculan. Nanti, status keluarga-keluarga terhormat seperti kita mungkin akan terpengaruh. Luo'er berpikir begitu jauh ke depan. Menurut pendapatmu, langkah apa yang harus kita ambil selanjutnya? Demi menjaga martabat keluarga kerajaan dan keluarga Han, untuk sementara kita tidak bisa bertindak. Tapi, Fu Xiao, kita pulang. Nok, apakah kita benar-benar pulang kali ini? Ayah tenang, aku sudah memikirkan caranya. Pasti akan membuat ayah tinggal dengan nyaman di sini. Baik, Tuan Muda. Semuanya sudah siap. Ayah, aku pergi sebentar. Ayo. Akhirnya pulang. Xiaoning si brengsek ini kok belum pulang juga? Disuruh mengundang pemilik Nong Chage, tidak ada kabarnya sama sekali. Ayah, Ibu, Xiaoning hanya seorang pesuruh biasa. Dia mungkin tidak bisa mengundang pemilik Nong Chage sama sekali. Jadi malu untuk pulang. Tuan, Nong Chage memasang pengumuman, katanya pemilik Nong Chage mengundang semua pemilik usaha teh untuk minum teh. Sebelumnya, berkali-kali mencoba bertemu pemilik Nong Chage ini. Tidak pernah berhasil, kali ini mengundang kita untuk mencicipi teh. Ini pasti ada maksudnya, ya entah hari ini. Apakah kita bisa mendapatkan sesuatu atau tidak? Benar, semoga saja. Tuan Su. Pemilik Su juga ada di sini, ternyata juga ingin mendapatkan teh Nong Chage. Saya menasihati beberapa pemilik usaha. Kalian semua juga orang-orang terhormat. Hari ini dengan kehadiran keluarga Su, sepertinya hari ini tidak akan ada giliran kalian untuk mendapatkan teh Nong Chage. Lebih baik pergi sekarang, jangan sampai malu. Bagaimana ini? Ya, lihat, bahkan keluarga Huang, pedagang kerajaan pertama, dan keluarga Lin, pedagang kerajaan kedua, juga datang. Tuan Huang, Tuan Lin. Keluarga Su benar-benar berani datang juga ya? Bagaimanapun juga, keluarga Su masih termasuk pedagang kerajaan. Pedagang kerajaan? Dengan kondisi keluarga Su seperti sekarang, masih berani mengaku sebagai pedagang kerajaan? Kalau bukan karena keluarga Huang dan Lin, kami sudah menyisakan sedikit makanan untuk kalian, keluarga Su. Sudah lama bangkrut kan? Memang benar begitu. Semua orang tahu bahwa pasar teh saat ini sulit. Keberlangsungan bisnis teh di sini sepenuhnya bergantung pada Nong Chage. Bahkan dua pedagang besar kekaisaran, Huang dan Lin, jika tidak mendapat persetujuan dari Nong Chage, bisnis teh mereka juga akan bangkrut. Harap semua yang hadir di sini jangan sampai menyinggung pemilik Nong Chage. Kalau tidak, jangan salahkan Huang jika berubah menjadi tidak kenal ampun. Kenapa? Jika tidak bisa mendapatkan teh dari Nong Chage, keluarga Su kami juga akan hancur. Benar. Begitu banyak orang menunggu Tuan Xiao. Lebih baik aku dan kamu pergi menyambutnya terlebih dahulu, agar bisa memberi kesan baik pada Tuan Xiao. Masuk akal. Silakan, ayo pergi. Bisnis Nong Chage memang sangat bagus. 3 pedagang besar kekaisaran, semuanya datang mencari. Maaf, sudah lama menunggu, lama menunggu. Xiaoning, kamu disuruh mencari seseorang, tapi malah bersantai di Nong Chage. Xiaoning, kenapa tidak kembali untuk melapor? Ini adalah menantu keluarga Su. Sedala. Cepat panggil pemilik Nong Chage keluar.
Dia berani memperlakukan kami dengan senaknya? Keluarga Su adalah pedagang kekaisaran. Semuanya, teh Nong Chage terlalu laris. Dan memang telah menimbulkan kesulitan bagi kalian semua. Jadi hari ini kami mengundang kalian ke sini. Untuk memutuskan memberikan sejumlah produk teh. Kepada kalian untuk dijual eceran. Keuntungannya mungkin tidak terlalu besar, tapi kami jamin. Beberapa kali lipat dari bisnis teh garam ini. Ini bagus sekali. Ini sangat bagus. Anda adalah pemilik Nong Chage? Tuan Xiao, Xiaoning? Kamu bilang dia pemilik Nong Chage? Pemilik San, apakah matamu sudah rabun? Kalau dia pemilik Nong Chage, apakah keluarga Su perlu antre di sini? Xiaoning, apakah kamu menyuruh beberapa orang untuk berakting di depan kami? Aku. Jangan main-main. Maafkan kami, semua. Xiaoning adalah menantu keluarga Su. Dia hanya seorang bawahan di Nong Chage, bukan pemilik. Tapi kami dengar pemilik Nong Chage memang seorang tuan muda bernama Xiaoning. Benar? Tidak mungkin. Tuan Xiao. Anda di sini? Aku dan Pak Huang menunggumu dengan sangat sabar. Ya, benar. Kalian berdua jangan seperti ini. Kalian membuatku merasa canggung. Kamu, Xiaoning. Beraninya kamu bersikap tidak sopan kepada Pak Huang dan Pak Lin seperti ini. Cepat berlutut dan minta maaf kepada mereka berdua. Su Mingsu. Beraninya kamu tidak menghormati pemilik kedai teh Nong Cha. Apakah kamu ingin memaksa keluarga Huang dan Lin untuk bertindak terhadap keluarga Su? Bagaimana bisa tiba-tiba kamu menjadi pemilik kedai teh Nong Cha? Pasti kamu sedang menipu semua orang. Maaf membuatmu menunggu. Paman Huang. Tokomu kebanyakan berada di antara restoran. Aku akan memberimu teh holong yang bisa membantu pencernaan dan menghilangkan rasa enek. Tidak akan salah. Aku akan memesan 50 kotak dulu. Bagus sekali. Cukup untuk menyelesaikan masalah mendesak keluarga Huang. Sama-sama. Terima kasih banyak. Untukmu. Paman Lin. Tokomu berada di dekat pakaian dan kosmetik. Wanita juga tidak terbiasa dengan rasa yang terlalu kuat. Kalau begitu, aku akan memberimu 20 kotak teh bunga dan 20 kotak teh buah. Seharusnya lebih laris dibandingkan teh asin. Tidak hanya lebih laris, ini benar-benar membuka pasar baru untuk keluarga Lin. Lin sangat berterima kasih kepada Tuan Xiao. Sama-sama. Untukmu. Sampai jumpa. Tuan Xiao, apa yang bisa Anda berikan untukku? Bosu, biar aku lihat dulu. Ini untukmu. Baiklah. Ini untukmu. Tuan Xiao, sekarang giliranku. Bagaimana denganku? Jangan buru-buru. Terima kasih, Tuan Xiao. Tuan Xiao, bisakah Anda menjual sesuatu kepada kami? Tidak masalah sedikit, bahkan 100 kotak pun boleh. Anda adalah? Kapten Kangku. Ini cucuku, kita adalah keluarga. Xiaoning, tidak, menantuku yang baik. Lihatlah kamu, jangan bertele-tele, langsung ke intinya. Kamu juga tidak melaporkan ini. tidak perlu bicara hal yang tidak penting. Kamu juga tahu tentang keluarga Su. Bisnis sedang mengalami kesulitan. Jadi kalau bisa dapat teh dari Nong Chage. Gongzi. Teh persediaan sudah habis terjual semua. Ini. Aku sangat marah, berani-beraninya membuatku kehilangan muka di depan kepala suku. Kehilangan muka sebesar ini. Menurutku Xiaoning itu sengaja. Jelas-jelas pemilik Nong Chage tapi tidak jujur pada kami. Dan tidak menyisakan kuota untuk keluarga Su. Bagaimana bisa ada menantu yang begitu jahat? Pria punya cita-cita di mana-mana, ingin menikah harus terkenal dulu. Ingin sukses, tidak hanya lewat ujian negara kan? Misalnya buka toko teh susu atau semacamnya. Acara puisi ini diselenggarakan oleh Nong Chage. Gongzi Xiao adalah panitia. Tentu saja dia berhak membuka acara. Ternyata, dia benar-benar sehebat itu. Dia pikir punya Nong Chage sudah hebat.
Aku tidak percaya. Rakyat kecil bisa melawan pejabat. Istriku, maksudmu. Yaner, Xiaoning itu. Dia makan dan tinggal dari kita, Nong Cage itu. Ada karena bantuan keluarga Su. Kamu pergi bilang pada Gong Ziwi, suruh dia. Bantu kita ambil kembali Nong Cage. Ibu. Gong Ziwi adalah putra wakil Menteri Keuangan. Menghadapi Nong Cage kecil itu, mudah saja. Ingat, pastikan Xiaoning berlutut menyerahkan Nong Cage ke keluarga Sununtai. Ayah ibu, anak tidak mau pergi. Anak tidak enak badan. Pulang istirahat dulu. Kamu, Yaner. Sudahlah. Dia tidak mau aku sendiri yang pergi. Barang keluarga Su, kamu siapkan lebih banyak untuk dikirim ke mereka. Untuk membantu kesulitan mereka saat ini. Gongzi. Kurasa keluarga Su tidak baik padamu. Meski satu atap, dia tidak baik, aku tetap harus baik. Ngomong-ngomong, barang untuk Kementerian Keuangan sudah siap kan? Sudah siap. Bapak Sang sebentar lagi datang sendiri untuk ambil. Gong Ziwi, kali ini asal kau bantu kami dapatkan Nong Cage. Saat kembali ke kediaman Su, aku pasti akan menikahkan Yaner denganmu. Ibu mertua, tenang saja. Xiaoning di mana? Kau yuarla kau. Lagi cari Tuan Xiao ya? Apa yang terjadi ini? Apa yang Tuan Xiao lakukan sampai mereka marah? Xiaoning. Wei Hao. Kau mau apa? Kedai teh Longcha memalsukan teh untuk Kementerian Keuangan. Ini surat penyitaan. Tidak mungkin. Teh untuk Kementerian Keuangan bahkan belum diambil. Alasanmu terlalu mengada-ada. Jangan banyak alasan, Xiaoning. Berani-beraninya kau menindas keluarga Su. Hari ini kau tamat. Apa-apaan ini? Jangan sentuh aku. Wei Hao. Tuan. Tunggu sebentar. Berani tidak kau tunjukkan dokumen itu padaku? Lihat baik-baik, ini stempel Kementerian Keuangan. Wakil Menteri Keuangan memerintahkan. Bawa pergi. Wei Hao. Tuan. Inilah akibatnya jika tidak menurut padaku. Wei Hao, kuingatkan, memalsukan stempel resmi adalah kejahatan besar. Kau sedang mencelakakan ayahmu. Omong kosong. Aku sedang bertugas untuk Kementerian Keuangan. Kedai teh Longcha akan disita. Bawa ke penjara. Tuan. Wei Hao, kau gila ya? Kenapa menangkap Tuan Xiao? Apa yang terjadi ini? Xiaoning memalsukan teh, melanggar hukum. Pedagang licik seperti ini pantas mati. Tadi kedai Longcha dipalsu. Tidak mungkin. Dijual mahal tapi dipalsu. Apa ini bukan pedagang licik? Aku difitnah. Fitan apa? Pergilah mengeluh di penjara. Tapi orang sepertimu, jangan harap bisa keluar seumur hidup. Apa pemerintah boleh seenaknya memfitnah dan menindas? Benar. Ibu mertua, silakan. Bawa pergi. Siapa yang berani mengganggu? Tuan Zhang. Kenapa kalian masuk ke kedai Longcha dan membuat keributan? Aku khawatir operasional kedai Longcha bermasalah. Jadi ingin membawa Xiaoning ke Kementerian Keuangan untuk dimintai keterangan. Ingin menjelaskan betapa seriusnya masalah ini. Betul, betul. Kami punya dokumen dari Kementerian Keuangan. Tuan Zhang. Berani sekali. Kamu bukan pejabat Kementerian Keuangan, mana mungkin punya dokumen ini? Iya, ini ayahku yang menandatanganinya. Aku lihat ayahku sibuk. Jadi aku mewakilinya untuk datang. Wei Hao, memalsukan tindakan pemerintah, apa hukumannya? Tuan Zhang, maafkan aku.
Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Menyegel cap resmi secara ilegal adalah kejahatan besar. Setibamu di pengadilan, baru kamu akan mengerti apa yang terjadi. Tuan Zhang, kasihanilah aku. Ini benar-benar perintah ayahku. Aku benar-benar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ayahnya sebagai wakil Menteri Keuangan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan dibawa ke pengadilan untuk diinterogasi. Beritahu mereka, aku akan menanganinya sendiri. Baik, Tuan. Selesai. Ayah, selesai. Tuan, aku benar-benar tidak tahu tentang Tuan Wei ini. Wei Yihao memalsukan dokumen resmi, mohon Tuan maafkan aku. Tuan Xiao, maaf sudah mengejutkanmu. Kakak ipar, kita kan satu keluarga. Jelaskan pada Tuan Zhang, jangan sampai merusak keharmonisan keluarga. Terima kasih, Tuan Zhang, sudah membantu. Tidak apa-apa. Tuan Xiao adalah pilar negara kita. Kami yang tidak bisa melindungimu dengan baik. Tidak. Barangmu sudah kusiapkan, aku akan mengajakmu melihatnya. Kalau begitu, terima kasih atas bantuan Tuan Xiao. Silakan. Semuanya sudah selesai, bubar saja. Eo. Xiaoning ini, ternyata pendukungnya adalah Menteri Shangshu.